Krim Susno 2 Aji dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal untuk kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dalam sidang, Susno 2 Aji yakin dengan hasil penyidikan Polres Cirebon Kabupaten yang menyebut penyebab kematian Vina dan Eki karena kecelakaan bukan pembunuhan, karena disertai bukti kuat. Selain itu, melihat dari bukti foto yang diajukan kuasa hukum Saka Tatal dalam sidang PK dinilai menunjukkan jika penyebab kematian bukan karena pembunuhan. Dan itu sudah diproses, mereka tentukan kecelakaan lalu lintas dan tidak berat-berat amat gitu, untuk menentukan peristiwa itu kecelakaan lalu lintas. Untuk lalu lintas level polsek saja bisa, apalagi lalu lintas level polres. Itu udah benar menurut saya. Dan saya melihat foto-foto yang ada, kemudian saya melihat dan membaca berkas yang ada untuk pembunuhan di Cirebon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, saya tidak melihat itu ada peristiwanya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silahkan duduk. Jadi saudara berdua sekarang sudah menjadi kami panggil saksi ya, untuk memberikan keterangan dalam perkara peninjauan kembali ini. Ini akan didengarkan keterangannya secara bersama-sama. Yang mana yang lebih dulu yang mau didengarkan? Nanti kami. Oke. Jadi para saksi nanti dengarkan pertanyaan dari kuasa pemohon ya. Silahkan dari kuasa pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Yang saya muliakan Pak Dedi dan Mas Teguh. Kami mengenal Pak Dedi adalah mantan Bupati Purwakarta, mantan anggota DPRD Purwakarta, mantan anggota DPR RI. Beliau adalah tokoh masyarakat Sunda, Jawa Barat, dan juga tokoh nasional. Dalam agenda terakhir ini, kami melihat beberapa aktivitas Bapak yang harusnya ikut kampanye menjadi calon gubernur, tapi kok sangat fokus turun ke kota Cirebon. Kemudian beberapa hasil wawancara Bapak itu sangat mengejutkan dunia keadilan Indonesia dengan ditemukan beberapa fakta-fakta nyata, pengakuan-pengakuan dan pencabutan-pencabutan berita acara, keterangan baik di kepolisian maupun di pengadilan dalam satu kasus yang bernama kematian Vina dan Eki. Ini menurut kami sebagai tim pengacara sangat membutuhkan kesaksian dari Bapak, karena kesaksian ini akan menjadi boknokum bagi kami untuk memperjuangkan Saka dan keadilan Indonesia pada umumnya. Pertanyaan kami kepada Pak Dedi, kami ucapkan terima kasih. Semoga Bapak enggak terganggu kenyamanannya harus rapat hari ini. Kami benar-benar mengucapkan terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Pak Dedi Mulyadi, saudara saksi, apakah saudara mengerti kenapa saudara kami undang di hari ini? Saya mengerti diundang hari ini untuk memberikan keterangan, kesaksian apa yang saya ketahui. Kira-kira kasus apa Pak yang lagi kita panggil sesuai undangan kami? Mengajukan peninjauan kembali terhadap Adinda Saka Tatal terhadap vonis yang pernah dia jalani. Apa pendampingan atau menelusuri ini merupakan bagian pekerjaan dari Bapak atau dan kepedulian buat Bapak? Iya, pendampingan bukan pekerjaan saya, tetapi sebagai warga negara Indonesia, saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar saudara Saka Tatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tertarik, tergugah hati Bapak
untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis? Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan? Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Iya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Saka Tatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas, dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak hanya bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Deddy pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi ya rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah tidak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Saka Tatal yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Saka Tatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Saka Tatal tahun 2016 tersebut? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Saka Tatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Saka Tatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ. Dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang, sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua
Kodir yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga Irfan, yang keempat Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah, kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan? Dari beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aep dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aep waktu yang pertama. Kemudian Aep menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Artinya kalau dalam BAP itu kan dia hanya melihat keterangan itu dari jarak 50 meter, kemudian tidak, karena ketakutan dia pergi lari kabur. Iya. Saat itu kita anggap tidak mungkin lah. Dan saudara Dede juga menyatakan itu adalah arahan dari Rudiana. Coba Bapak gali sedikit pengakuan daripada Dede. Ya, kalau pengakuan dari Dede kan sudah disampaikan di channel YouTube saya. Saya pikir tinggal itu saja dilihat. Dan masih ada, sudah disampaikan. Terus di Peradi pernah Bapak hadirkan juga Dede? Sudah dihadirkan, di konferensi persnya ada. Saya pikir majelis JPU sudah bisa melihat dan mengakses di berbagai berita media juga muncul. Saya butuh pengulangan lagi Pak. Kira-kira apa yang disampaikan Dede tentang peristiwa itu? Yang disampaikan oleh Dede pada Ya. Yang disampaikan oleh Dede pada peristiwa itu bahwa saudara Dede dijemput. Saudara Aep minta dijemput oleh saudara Dede untuk untuk diantar ke Polresta. Ya. Kemudian ada pertemuan nggak antara Dede dengan Rudiana? Kalau pengakuan Dede ada pertemuan di situ sebelum diperiksa. Itu pengakuan Dede. Artinya menurut Dede semua keterangan yang disampaikan itu adalah arahan dari Rudiana. Menurut Dede di channel YouTube saya seperti itu. Apa benar menurut Dede tidak pernah datang ke pengadilan dan yang melarang datang ke pengadilan itu adalah Rudiana? Di channel YouTube saya dan di berbagai channel media seperti itu jawabannya. Apa kesimpulan Bapak tentang peristiwa pengakuan Dede tersebut? Kesimpulan saya dalam peristiwa pengakuan Dede bahwa Dede tidak mengetahui peristiwa pengejaran dan Dede memastikan pada malam itu tidak ada kerumunan orang di depan SMP 11, tidak ada anak-anak bergerombol di gang SMP 11 pada malam itu. Tidak ada peristiwa pengejaran dan Dede setelah membeli rokok kembali lagi mengantar Aep ke tempat pencucian mobil. Tekanan-tekanan batin apa yang membuat Dede itu mau jujur sama Pak Dedi? Dia mengatakan selama 8 tahun tersiksa hidupnya. Dia mengalami problem psikologi dalam dirinya, hidupnya seperti mengalami ketakutan. Saya dengar ada ungkapan bahwa Dede siap dipenjara untuk menebus kesalahannya. Coba Bapak jelaskan. Iya, Dede berulang-ulang saya nanya, kamu bohong atau tidak? Dia katakan saya tidak berbohong. Pernyataan Dede sudah disampaikan di depan notaris. Dan nanti sebentar lagi akan kita legalisir di Pengadilan Negeri Cirebon. Karena ini erat kaitannya dengan saya mendapat informasi bahwa Bapak dilaporkan oleh Aep
Bapak dan Pak Dedi dan Dede dilaporkan. Ya. Ini menyangkut seolah-olah menghalangi merintangan dan berbohong lah kira-kira penyidikan. Tapi saya yakin apa yang Bapak lakukan itu bukan suatu kejahatan. Iya, yang saya lakukan hanya ingin menyampaikan informasi tentang sebuah peristiwa secara terbuka dan semuanya ingin diuji lewat lembaga peradilan karena saudara AF dan Dede sebelum saudara Dede bertemu saya sudah dilaporkan ke Mabes Polri oleh keluarga terpidana atas dugaan kesaksian palsu. Sedikit lagi, bisa tidak Bapak mengungkapkan atau menyebutkan siapa-siapa orang yang mengalami penyiksaan yang Bapak wawancarai, baik yang sudah keluar dari penjara selain Tata ataupun siapa yang pernah Bapak wawancarai? Kalau diwawancarai musuh di channel tidak ada kalau yang di dalam karena kan aturannya kan tidak boleh. Yang saya hanya mewawancarai kan yang di luar. Ya, yang di luar. Yang di luar itu diantaranya saudara Aldi, adiknya dari Eka. Apa cerita Aldi kepada Bapak? Sama, bahwa dia mengalami penyiksaan yang luar biasa. Kemudian dia berhenti disiksa karena Eka-nya menyampaikan bahwa saya pelakunya, kemudian kamu bukan pelakunya, untuk menyelamatkan adiknya. Oke. Kalau yang Bapak ketahui tentang Teguh ini bagaimana Pak? Saudara Teguh adalah orang yang datang ke rumah saya untuk menyampaikan peristiwa yang sebenarnya, karena waktu itu saudara Teguh pada saat tanggal 27 Agustus 2016 itu bersama-sama terpidana yang lain. Pertama dia berkumpul di rumah Bu Nining karena Bu Nining merasa bising, kemudian diusir, pindahlah ke rumah Hadi. Malamnya mereka tidur di rumah anaknya Pak RT Pasren. Di keterangan di 2016 saudara Teguh menyampaikan bahwa dia itu kan pada kisaran jam 10, setengah jam 9 itu beli nasi kuning. Sepulang beli nasi kuning langsung ke rumah Hadi dan kemudian nginep di rumah RT Pasren. Tetapi pada waktu BAP 2016 saudara Teguh diarahkan menurut keterangan saudara Teguh pada channel YouTube saya bahwa saudara Teguh sepulang dari beli nasi kuning langsung pulang ke rumah dan tidur. Saudara saksi tahu kalau saudara Teguh sudah mencabut keterangan saksi beliau? Menurut keterangan saudara Teguh mencabut pada waktu kasus Peggy 2024. Terima kasih Yang Mulia. Yang saya hormati Pak Dedi. Sebelumnya saya berterima kasih dan menghargai sebesar-besarnya usaha Pak Dedi dalam mengungkap semua kebenaran ya. Lepas dari kebenaran itu pahit atau manis, kita harus ungkap. Tetapi saya juga ingin mungkin menegaskan beberapa hal terkait dari hasil wawancara Pak Dedi selama ini yang Pak Dedi lakukan. Apakah ada Pak Dedi melakukan upaya untuk tadi seperti Pak Dedi sampaikan ada keterangan bahwa RT Pasren ya menerangkan bagaimana itu pernah ada upaya? Saya beberapa kali berkunjung ke rumah Pak RT Pasren, beberapa kali, tapi selalu tutup rumahnya dan sulit dihubungi. Beda dengan saksi yang lain mudah banget. Berarti bahkan ketemu ketua RW saya pernah meminta bertemu Pak RT Pasren tapi tidak bisa ketemu. Berarti gagal ya intinya seperti itu. Nah kemudian Pak Dedi tadi menerangkan bahwa saksi Teguh di dalam YouTube-nya menerangkan bahwa tidak pernah melihat Sakatata, ya seperti itu. Dan itu saksi Teguh kemudian mencabut ya, benar ya seperti itu. Nah saya juga ingin menegaskan bahwa memang sebenarnya dari awal berkas perkara dan keterangan saksi Teguh menerangkan tidak pernah melihat Sakatatal ada di lokasi seperti itu. Nah sehingga saksi Teguh ini memang tidak dijadikan saksi dalam perkara Sakatatal. Itu fakta yang ada dalam berkas perkara dan putusan pengadilan gitu ya. Baik, saya jelaskan. Di channel YouTube saya, saudara Teguh tidak menjelaskan masalah Sakatatal. Di channel YouTube saya, saudara Teguh menjelaskan, dia sambil menangis bisa dilihat di situ, bahwa dulu di 2016 di BAP-nya
dia pertama berkumpul di rumah Bu Nining, kemudian setelah itu saudara Teguh membeli nasi kuning. Kemudian di BAP 2016 setelah beli nasi kuning, saudara Teguh langsung pulang ke rumah Pram bareng berdua dan nginep di rumah Pram. Tetapi di channel YouTube saya dia mengatakan bahwa itu bohong. Yang benar itu adalah setelah beli nasi kuning, saudara Teguh kembali lagi ke rumahnya Bu Nining, kemudian ke rumahnya Hadi dan ikut nginep di rumahnya anaknya Pak RT Pasren. Untuk itu keterangan di channel YouTube saya. Oke. Kalau gitu saya juga ingin menegaskan ini dari saksi Teguh sesuai dengan BAP, kemudian sesuai dengan keterangan waktu di pengadilan yang terkait perkara dewasa, bahwa saksi Teguh mengaku pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 jam 21 sampai jam 23 acara bakar-bakaran ayam bersama terdakwa Sudirman, terdakwa Eka Sandi, terdakwa Eko, terdakwa Hadi, terdakwa Supriyanto. Nah, hal itu diterangkan oleh saksi Teguh karena ada satu orang laki-laki meminta saksi Teguh untuk menerangkan hal yang tidak sesuai faktanya, yang mana saksi Teguh menerangkan seseorang itu adalah pengacara bernama Yogi, yaitu pengacara dari terdakwa. Apakah itu benar? Tidak itu. Ini dicatat di dalam ini, berarti ini yang mau dicabut. Itu ya belum dicabut satu waktu. Berarti yang mau dicabut yang ini. Iya. Berarti tidak benar keterangan ini. Iya. Seperti itu ya. Iya. Oke. Kemudian, ya tentu saja kita harus nanti juga terkait. Itu keterangannya di mana? Ya Pak, ya Bu. BAP Di- yang mana? Di putusan Bu, di putusan yang serta di mana? BAP Kan ada atas nama beberapa Teguh. putusan. Putusan Ada 3 nomor putusan. 4, putusan nomor 4 2017 atas nama saksi Teguh Wijaya. Di sana saksi Teguh menerangkan seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini mungkin kita langsung ke pokok permasalahan saja ya Pak Teddy dan Pak Teguh, karena saya pikir ini sudah terlalu melebar kemana-mana. Karena menurut kami pada awalnya memang tim dari pemohon menyatakan bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas tunggal, tetapi mungkin dari sebagian besar apa yang Pak Dedi sampaikan, kami ingin menegaskan apakah Pak Dedi memang bisa menyatakan bahwa itu ada kecelakaan tunggal dan memang Pak Dedi menyaksikan sendiri atau bagaimana mengetahui sendiri ada peristiwa kecelakaan seperti itu. Nah, sebentar ya sebelum dijawab. Ini berdasarkan cerita, ya, bukan berdasarkan ia berada di situ. Jadi Iya, makanya sebentar, gantian bicaranya. Dari tadi kami kan pasif ya, sekarang kami ingin bicara lah, ya. Jadi ini atas keterangan ini ada cerita dari orang yang bercerita, ya. Posisikan bahwa ini adalah saksi, bukan terdakwa. Jadi Ya. jangan diarahkan, jangan ditekan, jangan dipaksa untuk keterangannya. Bebaskan untuk saksi berbicara. Siap, Majelis. Gitu ya. Kami hanya ingin menegaskan supaya itu dicatat di Tetap akan dicatat dalam berita acara. Semua persidangan, semua apa yang terjadi dalam persidangan tetap dicatat dalam berita acara. Terima kasih, Majelis. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya lanjutkan, Pak Dedi. Dalam hal ini, sebagaimana yang disampaikan oleh majelis, artinya dalam hal ini Bapak adalah sebagai saksi de audito, ya, ada testimoni de audito ya, artinya yang mendengar, mengumpulkan dan sebagainya. Artinya seperti itu, bukan saksi fakta yang pada saat kejadian ada di situ, baik itu ada di tempat kecelakaan di jembatan, kemudian kejadian di showroom, di belakang showroom, kemudian kejadian mengejar dan sebagainya, Bapak tidak mengetahui secara pasti. Nah, dalam hal ini Bapak kedudukannya bukan sebagai saksi fakta, tetapi sebagai saksi testimoni de audito ya, begitu. Nah, saya ingin tanyakan tadi terkait Bapak dengan ada panggilan ingin menyampaikan bahwa mencari tahu dari keterangan saksi gitu ya, itu kan di luar persidangan, ya kan?
Artinya keterangan yang disampaikan oleh mereka itu tidak disumpah, ya kan? Artinya mereka bebas memberikan keterangan, tapi itu tidak di bawah sumpah. Nah, ketika disandingkan dengan keterangan mereka sebagai saksi yang ada di persidangan, yang kemudian kami sidangkan, kemudian hasilnya ada putusan dan sampai tingkat pertama, banding sampai dengan kasasi. Ya, di hasil keterangan-keterangan itu tuh mungkin keterangan yang Bapak sampaikan itu ada persamaannya dengan berkas dan ada juga perbedaannya sedikit mungkin ya yang Bapak sampaikan. Nah, tetapi dalam hal ini yang saya ingin tahu, langsung ke pertanyaan ya. Siap yang mulia. Apa alasannya Bapak apa yang menjadi alasan Bapak untuk melakukan istilahnya sendirilah, maksudnya melakukan pemeriksaan atau pembuktian sendiri? Tidak, artinya kan perkara ini muncul itu setelah adanya SPDP masuk ke kejaksaan, kemudian penangkapan Peggy dan sebagainya. Apa yang menjadi alasan Bapak sendiri, bukan menggandeng pihak-pihak yang berwajib, sehingga apa yang dilakukan oleh Bapak itu berdasar? Mungkin itu. Baik, terima kasih belum ya. Dijawab. Tadi sudah dijawab ya. Jadi tolong disimak pertanyaannya. Jadi tidak ada pengulangan lagi ya. Karena ini persidangan masih ada yang lain. Kalau kita cuma berputar di sini terus nggak akan selesai, gitu ya. Jadi tolong disimak. Begitu juga dengan kuasa pemohon, sama dua-duanya, kuasa pemohon maupun termohon, tolong disimak pertanyaannya. Jadi jangan ada pengulangan-pengulangan lagi, gitu ya. Baik, terima kasih yang mulia. Saya hanya ingin lebih mendetail aja Bu, artinya tadi kan sudah memang mengatakan bahwa itu panggilan jiwa. Artinya maksud saya, kalaupun seperti ini kan, iya. Jadi maksud saya tadi, Bapak itu melakukan itu sendiri, kenapa tidak menggandeng pihak kepolisian? Yang pertama bahwa saya tidak punya kewajiban untuk bekerja sama dengan siapapun. Karena tugas saya aja menyajikan informasi. Informasi ini bisa digunakan oleh kuasa hukum, bisa digunakan oleh jaksa, bisa digunakan oleh penyidik. Dan seluruhnya kan terbukti hari ini bahwa seluruh data informasi yang saya sampaikan bisa menjadi landasan bagi PK-nya Sakatata. Dan nanti bisa menjadi landasan bagi PK-nya 7 terpidana. Dan kemudian para pihak yang berkeberatan terhadap berbagai kesaksian yang diduga palsu 2016 semuanya berproses, dilaporkan ke Mabes Polri. Apa yang saya lakukan sesungguhnya adalah bagian dari upaya saya untuk membantu alat penegak hukum agar mendapat informasi yang sempurna terhadap peristiwa ini. Saudara, Deddy Mulyadi hadir sebagai saksi dalam sidang peninjauan kembali atau PK atas kasus pembunuhan Vina dan Eki yang diajukan pihak pemohon Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dalam keterangannya, Deddy menyampaikan keterangan berdasarkan wawancaranya dengan sejumlah pihak, termasuk Saka Tatal. Berdasarkan wawancara di channel YouTube-nya, Saka menceritakan pada Deddy jika pada 27 Agustus 2016 dirinya berada di rumah neneknya. Dari channel yang saya ungkapkan ke publik, pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Saka Tatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. 1. Saudara Saka Tatal dibonceng oleh Sadikun. Bapak Marwan Iswandi ya? Marwan Iswandi, SHMH, lahir di mana? 20 Maret 1972.
laki-laki Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Serpong, Nomor 62. Jalan Raya Serpong Priang, nomor Ya, Bu, 62, betul. RT 010 RW 008, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Benar ya? Betul. Agama Islam. Islam. Pekerjaan Pekerjaan dulu TNI, Bu, sekarang pengacara. kenal dengan pemohon, Sekarang kenal. ada hubungan keluarga? Gimana, Bu? Hubungan keluarga? Ada hubungan keluarga? Oh, hubungan darah nggak ada, Bu. Tidak ada. Nggak ada, Bu. Hubungan pekerjaan? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Kita sumpah dulu ya, silahkan berdiri. Oke, Bu, siap, Bu. Ikuti lafal sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar, keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Jadi saudara adalah saksi fakta ya yang terakhir. Siap, Bu. Sebenarnya kami mau memeriksanya besok, tapi ternyata dari kuasa pemohon mengatakan bahwa saudara tidak bisa untuk dilakukan pemeriksaan besok, ya. Siap. Jadi kita lakukan pemeriksaan hari ini dengan konsekuensi kita batasi untuk pertanyaannya, ya. Dari kuasa pemohon 3 pertanyaan, dari termohon juga 3 pertanyaan, Siap. ya. Silahkan dari kuasa pemohon. Baik, yang kami hormati Bang Marwan, terima kasih. Dari kemarin sudah menunggu dan baru kebagian hari ini. Siap. Tapi dulu beliau ini adalah mantan TNI, Mantan auditor militer. auditor militer. Siap. Kami menyaksikan persidangan Peggy Setiawan di Bandung dan Anda berhasil memperjuangkan dan peradilan dikabulkan, kemudian bebas. Untuk mempersingkat waktu, saudara saksi adalah seorang pengacara yang profesional. Kami hanya minta penjelasan apa dampak kebebasan Peggy terhadap kasus ini dan bagaimana saudara saksi menilai kasus yang kita ajukan PK karena adalah orang-orang yang ditanggap salah tangkap dan kasus kecelakaan yang dialihkan ke pembunuhan dan pemerkosaan. Silakan. Saya nggak banyak lebar bicara. Kebetulan saya background tentara tuh nggak banyak bicara. Yang penting-penting jelas saja. Dari kasusnya Peggy Setiawan, yang klien kami yang salah tangkap, dari putusan pengadilan dari awal, kebetulan saya mantan auditor militer, saya lihat perkara ini perkara yang tidak profesional sekali. Sebaiknya dari 7 orang yang terpidana yang itu dibebaskan semuanya. Makanya saya menghimbau kepada para pengacara yang terpidana itu ajukan PK. Tidak ada jalan lain mengajukan PK karena ini telah berkekuatan hukum tetap. Agar semuanya itu dibebaskan. Karena apa saya bilang? Mulai dari Peggy Setiawan, kita lihat yang tarik yang klien kami. Peggy Setiawan jelas namanya Peggy Setiawan, alamatnya di Talun. Sementara Peggy Perum alamatnya di Mundu. Loh, kok dijadikan tersangka klien kami? Identitasnya berbeda, alamatnya berbeda, umurnya berbeda, enggak tanggung-tanggung, pasalnya pasal 340. Ini negara apa? Negara hukum seperti ini. Ya begitu juga kita tarik ke belakang terhadap 7 orang yang lain itu. Saya ngelihat 7 orang itu awalnya kematian. Saya ikut prihatin terhadap keluarga korban itu, keluarganya Eki, keluarganya Penny. Saya ikut prihatin atas meninggalnya kedua korban itu. Akan tetapi walaupun ada korban jiwa, tidak boleh sewenang-wenang menangkap orang, mencari orang, harus profesional. Saya lihat di dalam perkara ini cara penangkapannya, karena saya mantan auditor militer. Kami nggak seperti itu loh, menangkap orang, menghukum orang. Ini saya lihat, kalau memang profesional penyidiknya saat itu, katanya korban itu kan dinaikkan di atas motor, diapit, ada nggak darahnya di baju para pelaku ini? Dan pelaku ini yang ke-7 orang ini, ke-8 orang ini saya lihat membaca putusan pengadilan. Dari putusan pengadilan itu mengatakan ada hanya yang memukul. Sementara kematian si Eki itu karena salah satunya adalah pukulan di rahang.
Sementara pelaku 8 orang itu tidak ada yang melakukan pemukulan di rahang. Yang melakukan pemukulan rahang itu adalah si Dani yang katanya sekarang fiktif. Loh, bagaimana perkara ini? Makanya saya berharap banget di dalam putusan PK ini ke-8 orang ini dibebaskan. Boleh tanya apa lagi? Ya bukan. Saya ya enggak, saya tantangin, mau dari pihak penasihat hukum, mau dari jaksa, saya tantangin. Saya juga mantan jaksa militer. Ya, dia dulu mantan TNI AD. Saya juga mantan TNI AD sama-sama. TNI ya? TNI AD. Oke. Jadi dapat saudara katakan bahwa mereka ini terpidana digiring untuk mengaku dan karena akibat penyiksaan dan intimidasi sehingga mereka terpaksa, orang-orang kecil ini yang merupakan kuli dan orang tidak memiliki motor dituduh sebagai geng motor oleh Rudiana, seperti itu. Menurut pendapat saya proses hukum dari awalnya sudah salah. Dari proses hukum salah dan memponisnya juga salah. Makanya saya bilang, saya berharap kepada kuasa hukumnya lakukan PK itu. Bagaimana saya bilang? Saya sangat prihatin sekali. Saya sangat prihatin dalam perkara ini. Loh, saya bilang penyebab kematian itu jelas-jelas. Yang lucunya ini dua orang pelaku itu, si Andi dan si Dani itu perannya jelas loh. Saya membaca putusan. Dia memperkosa dan awalnya pengejaran itu kalau menurut putusan pengadilan dari si Andi loh. Waktu itu minum di warungnya Ibu Nining. Tapi si Andi dikatakan fiktif. Perkara fiktif. Tetapi mau hukum orang benaran. Ini kasihan saya. Apa pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Bandung ketika membebaskan klien saudara pada perkara peradilan? Gimana? Pertimbangan hakim sehingga Peggy harus dibebaskan. Peggy dibebaskan? Peggy dibebaskan peradilan. Ya karena salah tangkap salah satunya. Ya. Dari penetapan tersangka atau penyitaan lainnya? Digugurkan. Semuanya digugurkan. Mungkin cukup dari kami, yang mulia. Saya udah cukup lelah sekali masalahnya, menunggu 1 hari ini. Dari termohon silahkan. Ayo termohon, kita sama-sama mantan auditor, mantan jaksa. Mungkin singkat saja. Ya. Berarti Bapak adalah penasihat hukum dari Peggy yang perkaranya 2024 kemarin ya? Ya betul. Iya. Dan Bapak tidak pernah menjadi pengacara pada saat kasus terpidana Saka Tatal maupun 8 orang lainnya ya? Betul. Betul. Setuju saya. Kalau begitu ya mungkin kami cukup yang mulia. Terima kasih. Ya. Ya udah cepat, nggak usah lama-lama, bebaskan 8 orang itu. Dari ini kayak orang nonton bola jadinya ya. Ya. Jadi dari kuasa pemohon sudah, dari termohon juga sudah. Ya. Terima kasih untuk saksi. Silahkan. Baik, terima kasih yang mulia. Yang mulia. Pas, setengah 10 kurang 5 menit. Ya, kita ngopi dulu ya. Siapa? Pemohon Saka Tatal ya. Tadi sudah dengarkan keterangan dari saksi ya. Bagaimana keterangannya? Benar, terima kasih ya. Jadi besok kita sidang kembali di jam 10 ya. Dengan agenda ahli, 1 orang ahli. 1 orang ahli atas nama Profesor Muzakir. Ya, Profesor Muzakir. Yang mulia, sebelum ditutup boleh kami bicara? Kami mengucapkan apresiasi buat Yang Mulia yang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang sampai setengah 10 masih menerima pemeriksaan ini, luar biasa. Seperti yang kami sampaikan, di Bandung ada Hakim Eman, di Kota Cirebon ada Hakim Emansipasi. Semangat, terima kasih. Sudah ya.
Jadi sidang untuk hari ini nyatakan selesai dan ditutup. Baik. Bagaimana saudara saksi menjelaskan keterangan saudara ahli menjelaskan keterangan Widi dan Mega ini? Secara empiris sudah barang tentu keterangan itu harus diuji dengan bukti-bukti lainnya. Itu secara empiris, sederhana itu. Tapi saya ingin mencoba memberikan perspektif terkait dengan dari sudut pandang teoritis. Begini majelis. Keterangan di dalam ruang hukum dari sudut pandang psikologi forensik dikatakan berkualitas, keterangan dikatakan berkualitas, dinilai berkualitas ketika memenuhi dua indikator. Pertama, harus akurat sebagaimana kenyataannya, dan yang kedua haruslah lengkap. Persoalannya, keterangan yang diberikan dalam ruang hukum acap kali, bahkan mungkin hampir selalu mengandalkan pada ingatan manusia. Ingatan manusia melalui studi diketahui rentan mengalami fragmentasi dan rentan mengalami distorsi. Artinya, ingatan manusia rentan untuk terpecah belah, terfragmentasi, dan mudah pula untuk terdistorsi, belok kanan, belok kiri. Penyebabnya apa? Sekiranya perlu nanti bisa saya jelaskan. Tapi saya kembali dulu ke pokok persoalan, bahwa ternyata ingatan manusia rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Atas dasar itu, psikologi forensik sudah sampai pada sebuah simpulan. Memang ekstrim terdengar, bahwa barang atau objek yang paling mungkin mengganggu pengungkapan fakta, barang yang paling potensial merusak penegakan hukum dari sudut pandang psikologi forensik justru keterangan yang mengandalkan daya ingat manusia. Tetapi bukan berarti bahwa psikologi forensik menganggap bahwa keterangan adalah barang haram yang harus ditolak mentah-mentah begitu saja, tidak. Rekomendasi yang datang dari psikologi forensik adalah keterangan tidak sepatutnya diandalkan, apalagi jadikan sebagai satu-satunya acuan dalam mengungkap sebuah peristiwa kejahatan. Peristiwa kejahatan apapun itu, sekiranya dikaitkan dengan tadi sempat disebut saudara penasihat hukum, yaitu pembunuhan berencana dan perkosaan. Sekali lagi, dalam mengungkap kasus-kasus semacam itu sudah barang tentu rekomendasi psikologi forensik jangan bertumpu, jangan menghabiskan waktu dan stamina terlalu banyak untuk membongkar keterangan, karena keterangan rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Oleh karena itu saya ulangi, rekomendasinya adalah bukan berarti menolak mentah-mentah keterangan saksi, tetapi mencari lebih jauh bukti-bukti yang secara empiris sesungguhnya bisa membuktikan ada tidaknya peristiwa-peristiwa yang diingat oleh saksi. Karena itu majelis, saya pada waktu-waktu belakangan ini terus terang menyampaikan di ruang publik dan juga ke sejumlah kolega di otoritas penegakan hukum bahwa spesifik dalam kasus Cirebon, termasuk terhadap keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi tadi, yaitu Widi dan Mega, sepatutnya otoritas penegakan hukum membuka kembali seutuh-utuhnya rincian komunikasi elektronik kedua korban dan rincian komunikasi elektronik para tersangka. Karena apabila rincian komunikasi elektronik itu dibuka, hasil ekstraksi itu dibawa ke ruang hukum, maka akan bisa kita takar seberapa jauh keterangan Mega dan Widi terdukung atau justru terbantahkan oleh bukti komunikasi elektronik tersebut. Saudara ahli, saya ingin lanjutkan. Saudara ahli bertemu secara langsung dengan Mega dan Widi, betul ya, mengamati cara mereka menyampaikan keterangan atau informasi. Sejauh analisis saudara ahli,
apakah keterangan Mega dan Widi itu bohong atau jujur? Saya bukan pembaca gestur majelis, jadi Ya. saya tidak bisa menilai gestur saksi. Tapi Ya. yang saya katakan, keterangan saksi siapapun saksi itu, tidak hanya Mega dan Widi ya, Ya. supaya tidak salah kaprah. Saudara penasihat hukum tidak salah kaprah, saya tidak hanya menyoroti Widi dan Jadi saudara ahli, pertanyaan saya terkait dengan wawancara saudara ahli dengan Mega saya dan tidak Widi. bisa menilai apakah seseorang berkata jujur atau tidak jujur dari gesturnya majelis. Ya. Tapi kesesuaian keterangan yang disampaikan antara satu saksi dengan saksi lain, lebih-lebih mencari kecocokan atau mungkin ketidakcocokan antara keterangan yang disampaikan oleh seorang saksi dengan bukti-bukti lainnya, itulah yang menjadi cara bagi saya untuk menakar kualitas keterangan yang disampaikan oleh seorang saksi. Ya. Karena itu sedikit meluruskan supaya saudara penasihat hukum tidak menjauh dari khazanah psikologi forensik. Alih-alih membaca gestur, sungguh-sungguh saya berharap bahwa uji keterangan Mega dan Widi dengan mengandalkan pada bukti komunikasi elektronik serinci-rincinya yang perkiraan saya sudah dilakukan ekstraksinya oleh otoritas penegakan hukum. Ya. Itu rekomendasi saudara ahli. Pertanyaan kami, saudara ahli sudah wawancara dengan Mega dan Widi. Bagaimana pandangan ahli terhadap keterangan yang disampaikan Mega dan Widi tersebut? Saya simak, saya tidak dalam posisi menyanggah ataupun mengiyakan. Atau begini, pertanyaan diganti. Tadi kan sudah disampaikan bahwa Ya. ahli tidak bisa menilai dari gestur ya. Ya. Jadi pertanyaan mungkin bisa diganti dengan apakah keterangan Widi dan siapa namanya? Mega. ada persamaannya dengan beberapa keterangan untuk yang lain yang pernah diwawancara. Mungkin bisa seperti itu ya. Terima kasih, Yang Mulia. Sepanjang yang saya ingat majelis, Widi dan Mega menyampaikan keterangan terkait dengan sekitar 24 jam terakhir, terutama sekali terkait dengan apa yang disebut sebagai peristiwa meninggalnya almarhumah Vina dan Eki. Dia bercerita memang proses pertemanannya sejak 1 pekan ke belakang, tetapi terkait dengan peristiwa meninggalnya almarhumah dan almarhum, seingat saya Widi dan Mega berfokus pada interaksi mereka 24 jam terakhir sampai sekitar menjelang jam 22.30. Itu yang saya simak. Nah, dengan kurun waktu sedemikian rupa, kalau yang saya bisa takar majelis, memang ada ketidaksinkronan antara apa yang disampaikan oleh saudara Widi dan Mega dengan, bukan dengan saksi majelis, tapi dengan berkas hukum yang saya baca. Ini peristiwa yang saya pahami berdasarkan berkas, yaitu pembunuhan dan ruda paksa atau persetubuhan dengan anak, plus juga memindah-mindahkan jasad korban sedemikian rupa. Ruda paksa juga dilakukan secara massal alias lebih dari 1 orang. Kalau kemudian pembunuhan, ruda paksa massal dan memindah-mindahkan jasad korban coba dibandingkan dengan pergerakan waktu yang disampaikan oleh Widi dan Mega, memang ada ketidaksesuaian. Dalam pengertian, sejujurnya saya menaruh rasa sanksi. Benarkah dalam kurun waktu sebagaimana yang tercantum di berkas sudah terjadi pembunuhan, ruda paksa massal, dan pemindah-mindahan jasad korban tersebut? Nah, karena saya berbicara tentang waktu majelis, maka saya harus konsekuen mengatakan keterangan dari entah itu saksi A, saksi B, saksi C, dan seterusnya, termasuk keterangan disampaikan oleh saksi Mega dan saksi Widi, sudah sepatutnya diobjektifikasi, dibuktikan secara objektif dengan adanya bukti komunikasi elektronik, ekstraksi data dari gawai mereka, baik kedua korban yang bertautan dengan saksi dan juga gawai para tersangka yang hari ini sudah berstatus sebagai terpidana. Tadi saya lanjutkan pertanyaan saudara ahli. Awalnya adalah kecelakaan.
tiba-tiba karena ayah korban ini adalah polisi bagian narkotika di Polres Kota. Kemudian saya nggak tahu gimana ceritanya sehingga lokus dalam perkara ini ada 3 tempat. Karena awalnya kalau kecelakaan itu hanya di Polsek Talun. Kemudian dari keterangan BAP awal, Rudiana mengaku menjelaskan siapa pelaku, bahkan Rudiana bisa menentukan titik luka segala macam walaupun belum dilakukan otopsi, visum sudah. Kemudian dia bertemu Aib dengan latar belakang begini-begini, pernah diajukan pemukulan. Setelah itu, seperti yang dari awal saudara ahli menjelaskan, tidak mungkin orang yang sudah membunuh tiba-tiba 3 hari kemudian nongkrong lagi berkumpul di tempat yang sama. Bagaimana sikap pendapat daripada ahli ya? Melihat dibiarkannya seorang ayah yang polisi ya dalam perkara ini dengan melakukan dari pengakuan seluruh saksi penyiksaan, kekerasan, dengan upaya-upaya langkah kami untuk melakukan penyewaan kembali untuk menganulir kembali hukuman tersebut. Izin majelis, saya coba rangkum dulu pertanyaan yang panjang itu. Jadi saudara penasihat hukum meminta pandangan saya tentang apa pandangan ahli terkait dengan seorang ayah yang sekaligus personil penegakan hukum yang melakukan penyiksaan. Ya. Itu tadi. Yang membuat serba salah, artinya lembaganya mengatakan ini anaknya yang dibunuh. Ya, ya. Nah, sedangkan pada saat pemeriksaan di Propam sana hasilnya dia dianggap tidak ada dalam surat penyidikan, tidak ada dalam surat perintahan, tapi dia melakukan. Kenapa? Gampang dibaca. Pelapornya adalah Rudiana. Kemudian Rudiana yang mengaku menangkap, Rudiana yang mengaku mendatangi gitu. Jadi artinya dengan dibebaskan yang satu pelaku berarti Rudiana telah melakukan satu laporan palsu dalam hal ini. Mohon pendapat dan ketajaman analisa dari ahli. Ada 3 kata kunci yang saya dapat majelis dari saudara penasihat hukum. Pertama, penyampaian laporan palsu. Yang kedua, seorang ayah yang sekaligus merangkap sebagai otoritas personil penegakan hukum. Dan yang ketiga, melakukan penyiksaan. Izin majelis, ini sekaligus permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah dalam menilai Ibtu Rudiana. Sebelumnya, saya dengan segala hormat menganggap, kalimat saya jangan dipotong dulu ya, karena kalau dipotong nanti jadi salah tafsir ini. Dulu saya menganggap Ibtu Rudiana ini sebagai potret personil penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri, menyusahkan institusi Polri. Itu simpulan saya dulu. Tapi bahkan saya mengatakan begini, sebagaimana dikatakan oleh saudara penasihat hukum, kalau Ibtu Rudiana ini menyampaikan laporan palsu, disebutlah dalam laporan bahwa korban ditusuk, kedua-duanya ditusuk, tapi ternyata dia ditusuk, berarti laporan palsu. Penyampaian laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Menyampaikan laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Yang kedua, kalau Ibtu Rudiana ini baik dengan tangannya sendiri maupun merorkestrasi pihak lain untuk melakukan penganiayaan terhadap terperiksa, itu pun melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Yang ketiga, kalau terjadi konflik kepentingan, pada satu sisi berstatus sebagai orang tua, pada sisi lain berstatus sebagai personil penegakan hukum, terjadi konflik kepentingan yang mengganggu objektivitas kerja yang bersangkutan, ini pun melanggar kode etik profesi Polri. Itu pandangan saya dulu. Tapi setelah keluar simpulan dari Mabes Polri yang dibacakan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yaitu bunyinya kurang lebih bisa dicek di YouTube, Ibtu Rudiana selaku orang tua korban disimpulkan tidak melanggar etik apapun, maka praktis penilaian saya tentang Ibtu Rudiana salah total, majelis. Salah bagi saya untuk menganggap Ibtu Rudiana sebagai sosok yang telah menjahati masyarakat. Salah bagi saya untuk memandang Ibtu Rudiana sebagai
potret personil penegakan hukum yang telah menyusahkan lembaganya sendiri. Salah bagi saya untuk menyimpulkan bahwa Ibtu Rudiana telah melanggar sekian banyak poin dalam kode etik profesi Polri. Atas dasar itu, dengan segala kerendahan hati, berbasis pada simpulan Mabes Polri, hasil pemeriksaan Propam dan Irwasum, saya dengan kerendahan hati mengaturkan permintaan maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana selaku personil Polri. Demikian. Tetapi kembali ke pertanyaan saudara penasihat hukum, seandainya hal-hal yang saudara katakan tadi itu benar adanya, maka tadi sudah saya sampaikan, membuat laporan palsu, menyiksa terperiksa, dan kehilangan objektivitas akibat konflik kepentingan itu merupakan pelanggaran kode etik profesi Polri. Demikian. Maksudnya Bapak minta maaf kepada Rudiana karena dianggap benar gitu? Saya tidak punya landasan lain kecuali menyimak dan mengiyakan simpulan Mabes Polri. Mabes Polri yang sudah memeriksa Ibtu Rudiana, dan simpulannya berdasarkan pemeriksaan Propam dan Irwasum tidak melanggar etik apapun. Ya, saya secara fair sebagai orang yang daif yang bisa salah, telah berprasangka sekian banyak sebelumnya, saya memilih untuk minta maaf daripada saya disomasi. Lebih baik saya sebagai warga negara yang baik secara rendah hati mengajukan permohonan maaf terlebih dahulu. Tapi ya ahli, kami perlu tegaskan bahwa pemeriksaan dari Mabes Polri itu tidak mencakup laporan siapa internal. Tapi kita juga belum mengerti karena kita juga membuat laporan dan beberapa teman juga membuat laporan itu. Gitu. Kalau suatu saat, kalau jadi berandai-andai kan saya tidak memiliki kemampuan, kewenangan untuk memeriksa Ibtu Rudiana. Jadi begini, kuasa pemohon, ya. Izin saya sampaikan sedikit, Majelis. Ya, sebentar. Sebenarnya tadi sudah ada jawabannya. Sebenarnya ada dua jawaban. Kalau mengenai mengikuti dari hasil pemeriksaan Polri tadi, ahli minta maaf, ya. Tapi ternyata misalnya apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan oleh kuasa pemohon itu benar, ya, berarti tidak minta maaf gitu loh maksudnya, begitu kan? Jadi ada dua jawaban. Nah, untuk saat ini ada dua jawaban karena kan kita tidak tahu mana yang benar, kan seperti itu kan? Betul, Majelis. Apa yang Ibu Ketua Majelis sampaikan 100% sesuai dengan isi kepala saya, Majelis. Terima kasih. Saudara ahli, tapi kan hasil investigasi yang saudara ahli lakukan itu kan, kemudian saya tidak menginvestigasi siapa. Ya, artinya hasil wawancara, kemudian dari beberapa tampil di acara media di iNews TV maupun TV One ya, iNews terutama yang saya dengar itu kan, bahwa jelas-jelas sudah ahli mempertegas bahwa pemeriksaan ini bukan mengejar keterangan, mengejar pengakuan gitu, pengakuan tersangka gitu. Nah, dan yang saya pertanyakan tadi adalah konflik of interest si Rudiana gitu. Sehingga polisi atasan pimpinan juga bingung gitu, karena ketika contoh nih pra peradilan mereka membela, pada kenyataannya memang tidak ada bukti yang bisa membuat hakim mengabulkan atau menolak pada peradilan itu sehingga bebas. Sehingga yang terdapat pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan peran daripada Peggy itu jadi kayak halusinasi. Kemudian dari pihak Polri pun menyatakan bahwa DPO itu masuk dalam hukum kita adalah fiktif gitu. Nah, di sini yang maksud saya, sebelum ahli minta maaf hanya pernyataan, walaupun saya anggap itu saudara ahli ini majelis hanya menyindir lah kira-kira gitu. Kalau benar menyindir Polri, kalau benar dia nggak salah. Tapi bahasanya sebenarnya ada keraguan jangan dikatakan bahwa ahli ini menyindir ya. Kita kan nggak tahu. Karena ahli ini memang nggak tahu mana yang benar gitu kan. Makanya ada dua jawaban gitu loh. Jangan menyimpulkan bahwa ahli menyindir. Nanti jadi beritanya kemana-mana. Nah, ya yang terpojok jadinya ahlinya. Padahal di sini kan kita minta untuk memberikan keterangan berdasarkan keahlian. Jadi jangan dipojokkan ahlinya ya. Itu. Ya, dilanjutkan pertanyaan. Izin majelis, saya juga secara langsung harus menyampaikan sanggahan. Saya pikir saudara penasihat hukum salah membaca gestur saya.
Saya tidak sepanjang yang saya sampaikan di hal ini, di ruang yang mulia ini, saya sudah diangkat sumpah majelis. Saya menyampaikan, ya itu yang saya sampaikan. Kalau saudara penasihat hukum memandang saya menyindir, ya itu tafsiran beliau. Gitu ya. Jadi di sini ahli itu netral, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Benar ahli? Netral kan? Nah, sesuai sumpah mudah-mudahan ya, ya, sesuai sumpah dan sesuai dengan keahlian. Baik, terima kasih. Izin saya langsung saja bertanya kepada ahli. Untuk saudara jelaskan yang pertama ahli berkaitan dengan keterangan saudara tadi. Karena ahli pidana akan saya tanyakan terlebih dahulu terkait pembuktian yang dipakai di Indonesia ini. Indonesia ini berdasarkan ilmu dari saudara ahli itu menggunakan pembuktian yang seperti apa, Pak? Izin yang mulia, pembuktian yang dipakai di hukum acara pidana adalah pembuktian negatif. Saudara bisa membaca pasal 184 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana ada 5 alat bukti yang dimulai dari keterangan saksi, kedua adalah keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, bukan pengakuan terdakwa atau tersangka. Baik. Tadi izin menggunakan pembuktian apa, Pak? Undang-undang negatif, siap. Di dalam undang-undang negatif, apakah sekonyong-konyongnya ya seorang hakim akan menjatuhkan putusan dengan kehilafannya tanpa memperhatikan alat bukti yang sah, bukan berdasarkan tulisan-tulisan kecil untuk memutuskan suatu perkara? Atau seperti apa, Pak? Dalam undang-undang negatif itu yang seperti apa pembuktian secara negatif? Apakah cukup dengan alat bukti terus bisa menyimpulkan ini salah? Atau berdasarkan 2 alat bukti kita bisa mendapatkan keyakinan hakim, kemudian kita memutuskan suatu perkara itu bersalah? Ini berkaitan dengan kehilafan hakim yang saudara sampaikan tadi. Saya mengundang saudara untuk kembali, kalau bicara tentang putusan, bacalah pasal 197 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Baik. Di situ akan ada poin D bahwa hakim Izin, pertanyaan saya belum masuk ke sana, Bapak. Pertanyaan saya, apakah seorang hakim bisa sekonyong-konyong ataupun secara tiba-tiba tanpa ada alat bukti membuktikan perkara itu salah, atau harus ada alat bukti sah yang dianggap sah oleh hukum atau berdasar hukum? Tentu dong, hakim pasti melakukan pemeriksaan yang menyeluruh sampai pemeriksaan itu selesai. Baik. Itu kan sehingga seperti apa, ahli? Hukum acaranya begitu. Saya ngomong dulu apa saudara ya? Baik, silakan diselesaikan. Silakan diselesaikan. Saya hanya mau menyampaikan alasan 263 saja sih sebenarnya. Kalau Anda mau mendebat atau berdiskusi tentang tidak, izin yang mulia, saya bertanya berkaitan dengan keahlian saya saudara sebagai ahli pidana. Saya keberatan untuk menjawab karena tidak untuk itu. Ahli tidak mau menjawab, berarti ahli bukan tidak bisa menjelaskan. Saya tidak, saya sudah jelaskan dengan saudara. Iya, gimana? Saya bilang kan, sampailah pemeriksaan itu selesai, dimulai daripada dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, diperlihatkanlah alat bukti, betul kan? Jika sudah selesai tadi, betul nggak? Tentu akan ada selanjutnya tuntutan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya bukan itu, ahli. Pertanyaan saya, apakah seorang hakim bisa memutuskan suatu perkara tanpa adanya alat bukti itu? Nggak ahli. Mungkin dong seorang hakim bisa memutuskan. Baik. Terima kasih. Kemudian dengan pandangan seperti itu, saudara pun sebagai ahli saya rasa lebih memahami hal tersebut. Hakim pun dalam memutuskan ataupun mengatakan ini bersalah atau tidak, itu berdasarkan alat bukti yang sah.
saudara ahli tadi tanpa menguji alat bukti berdasarkan catatan kecil, sebagai seorang ahli menyimpulkan ini salah. Itu sebagai ahli pidana yang mempunyai ilmu sebagai doktor, menurut saudara itu benar atau salah berdasarkan keilmuan saudara? Menurut pengetahuan saya yang saya sandingkan, karena memang saya tadi diundang berdasarkan pengetahuan saya. Baik. Saudara nanti tolong disandingkan halaman-halaman tersebut. Tidak, karena kalau kita tidak dihadapkan dengan, silakan diselesaikan. Majelis Hakim, mohon izin, saya selalu bilang dengan mahasiswa saya, kalau kita dihadapkan dengan kata-kata tidak selesai, tapi tolong dihadapkan dengan bendanya. Saya mengundang saudara untuk secara membuka putusan tadi supaya kita bisa dapat. Saya kebetulan membawa, saudara bawa tidak? Saya ada. Baik, kita enak. Pertanyaan saya. Mohon gini ya. Jadi Siap. tadi yang disampaikan oleh ahli itu adalah catatan untuk putusan saja. Baik. Anotasi putusan gitu loh. Berarti bukan alat bukti ya? Izin, yang mulia. Lain lagi cerita. Baik. Enggak, pertanyaan saya itu yang mulia. Yang membuat ribet kan ahli sendiri. Enggak, tapi kan saudara Tolong cabut lo kalimatnya itu Sebentar, gak baik lo. sebentar. Hai, jaksa yang baik, gak boleh yang mulia. dong. Izin yang mulia. Sudah. Siap. sebentar. Hakim saya merasa terintimidasi Siap. loh kalimatnya begitu. Ya. Anda tidak menyampaikan kode etik kalau begitu. Siap. Saya menyampaikan ke yang mulia bukan ke sampean ahli. Enggak dong. Siap. Ditujukan ke saya. Kalau senggolnya tidak saya jadi Ini masalah. sebentar ya. Tadi catatan, hanya catatan untuk putusan, bukan sebagai alat bukti gitu loh. Baik, siap. Gitu kan Berarti maksudnya bukan ya. sebagai alat bukti. Baik, kemudian selanjutnya saya akan bertanya kepada ahli berkaitan dengan asas legalitas. Bisa dijelaskan apa itu asas legalitas? Asas legalitas diatur dalam pasal 1 angka 1 Kitab Undang Hukum Pidana yang menyatakan tidak ada satu perbuatan yang diancam, yang dapat diancam dengan pidana, melainkan satu aturan yang mengatur untuk itu. Namun dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana ada asas legalitas juga, diatur dalam pasal 3, yaitu adalah peradilan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Baik. Berarti semua itu telah disebutkan seperti itu. Pertanyaan saya kepada ahli, ya, saudara ahli tadi menyampaikan adanya pertentangan antara satu putusan dan putusan lain. Apakah saudara ahli berdasarkan asas tadi sudah memeriksa? Oke, tadi sudah saudara jelaskan sudah memeriksa putusan. Diluruskan lagi. Jadi itu adalah salah satu alasan dari PK. Baik. Itu ya. Baik yang mulia. Siap. Pertanyaan saya boleh saya lanjutkan yang mulia? Apa beralih? Belum, karena tadi beliau menyatakan ada putusan yang saling bertentangan. Maksud saya, apakah beliau sudah mempelajari putusan PT, kemudian putusan Mahkamah Agungnya? Yang mulia, saya izin. Sehingga dia bilang bertentangan, ada kehilafan. Yang mulia, izin. Sebentar ya. Yang mulia. Sebentar. Berarti saudara tadi tidak menyimak. Baik. Tadi kan udah disebut satu-satu. Iya, siap. PT, Siap yang mulia. kasasi, gitu ya. Siap. Ya. Jadi Baik. sebentar. Yang mulia, Ya, dia tidak sebentar. tahu kalau saya dosen, bukan bisa bohong-bohongan. Saya ngebaca. Jadi sudah ditengahi ya. Baik. Tadi sudah disebutkan dari mulai putusan pertama, banding sampai dengan kasasi. Itu tadi putusan sudah Siap. disebutkan. Terima kasih yang mulia. Izin. Kemudian pertanyaan saya berkaitan dengan novum yang disampaikan. Yang mulia, saya harus tunjukkan bahwa saya memang membaca yang mulia, supaya tidak jadi pertentangan. Saya undang saudara untuk melihat catatan saya bahwa saya membaca. Kalau begitu saya tanya saudara bawa nggak putusannya? Yuk. Bawa. Baik. Bawa. Maksudnya apa ini? Izin yang mulia. Maksudnya apa? Apa nanya nomor rekening? Maksudnya apa? Ahli apa ini? Nomor rekening ini. Maksudnya apa? Iya. Kita fokus kepada putusan. Astagfirullah. Oke, sekarang kamu yang mana? Yang
pada tingkat pertama. Pertanyaannya antara yang PN, tadi yang mana Pak? Tolong catatannya. Ya. Saya ngomong ya. Jangan diselat. Baik. Jadi seorang menanyakan apakah sudah diselajari. Siap. Pesan yang pertama dari organisasi. Sudah diperhatikan di depan. Proyeknya adalah keputusan nomor 16 bersama tersangka ya. Yang dari ini yang sebentar ya. Yang kami tanyakan adalah yang dibawa oleh ahli. Jadi jangan mencampur adukkan yang tidak dibawa oleh ahli. Kembalikan ke tempatnya.
bolehkan ini karena melakukan kegiatan pertanahan, melakukan kegiatan dari ada kata menusuk perut ini dari memori kasasi jaksa untuk memori. Kalau ini bohong, orang saya mau baca menusuk perut dari visum et repertum tidak pernah ada dari tanggal yang tadi saya bilang, baik visum 27 Agustus 2016 dan 17 Oktober 2016. Dari mana memori kasasi ini menyatakan ada hal-hal ini, karena ahli menyatakan itu adalah hal yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Lagi-lagi catatan saya ya, dua ini ada kata dari ini sudah kan jadi terus beda lagi, ada kata baru yang tadi saya sebut di pasal 263. Jadi ada keadaan baru. Ini kira-kira hasil visum ada luka perut. Nanti silahkan dicek pada disebutkan oleh memori kasasi jaksa itu adalah di perut, menusuk samurai di perut ya. Jadi ini ya yang mulia, saya sudah tandai yang mulia. Nanti silakan saya boleh juga apa-apa. Pertentangan yang saya putuskan yang selanjutnya mana? Putusan yang selanjutnya pertentangan tidak ada. Adalah bahwa fakta dari ya. Kalau jawab seperti itu nggak akan selesai. Untuk kuasa pemohon ya, tolong